mendengar firman Tuhan sampai nanti tutup sahabat ya. Dan pulang lagi Pak sampai tutup sahabat. Baik, oke. Lima karakter aman dalam aja. Saya nggak kelihatan seperti sedang lagi dakwah di sini ya. Ini lagi. Nah, dosen yang baik harus memprotes mahasiswanya. Lima karakter iman. Jangan lihat contekan. Contekan aja enggak. Oke. Dan yang nomor satu bicara tentang apa ini? Yang tadi beri ketetapan untuk menjaga kekudusan apa? Dan yang tiga rohani. Dan yang empat merendahkan hati di hadapan. Dan yang lima jangan bermain-main dengan hal yang kudus yang Tuhan berikan. Dan yang enam jangan merubah kebiasaan dengan siapa? Ini masih 50% belum. Tidak apa-apa. Supaya paling tidak saudara mendengarkan inilah yang harus kita jalankan. Apa pusat Daniel, buku Daniel? Apa pusatnya? Iman. Daniel pasal 9. Ini ibu di sana berdua suara. 9 katanya. Baik, tentang apa Bu? Oh ya, Yesus. Yesus datang, dia diurapi, dibaptis, dia mati, dia bangkit, dan dia naik kembali. Yesus inilah yang membuat kita bisa memiliki iman seperti yang ditulis. Yesus ini juga lah yang mengendalikan semua peristiwa di buku Daniel, ya, sampai dikatakan yang kedua kali. Oke. Nah, nubuatan dalam buku Daniel yang panjang itu dari Babylon sampai apa? Yesus datang. Tapi ada tambahan-tambahannya. Contohnya adanya penghakiman. Ya, Daniel 7, duduklah majelis pengadilan. Dicabutlah itu tanduk kecil. Daniel 8 sampai lewat 2300 petang dan pagi. Lalu Yesus memulaikan pekerjaan di bilik yang maha suci di sorga, tahta Tuhan itu. Dan disitulah pelajaran kita satu minggu yang sudah kita pelajari. Lalu nanti muncul apa? Masa kesusahan. Ya, kalau yang punya kitab boleh baca kitabnya, Daniel pasal 12. Daniel pasal 12. Slide-nya boleh disampaikan. Boleh di connect slide-nya. Oke, terima kasih. Daniel pasal 12 ayat yang pertama. Pada waktu itu juga akan muncul Mikael, pemimpin besar itu, yang akan mendampingi anak-anak bangsamu. Dan akan ada suatu waktu kesesakan yang besar, seperti yang belum pernah terjadi sejak ada bangsa-bangsa sampai pada waktu itu. Tetapi pada waktu itu bangsamu akan terluput, yakni barang siapa yang didapati namanya tertulis dalam apa? Kitab itu. Jadi Daniel sudah berkata bahwa akan ada satu masa yang disebut waktu kesesakan yang besar. Nah, sore ini kita belajar tentang apa itu waktu kesesakan besar, atau judul di layar ini adalah masa kesukaran dan sorga. Ya, tadi di khotbah saya janji mengajarkan buku Wahyu kurang dari berapa? 5 menit. Bisa nggak nih Pak Pendeta ngajarin saya buku Wahyu kurang dari 5 menit? Bisa lah Pak, kan saya sudah dosen. Pasti bisa. Kalau enggak jadi dosen saya. Oke, baik. Buku Wahyu itu sebenarnya namanya apa? Menurut buku Wahyu, boleh dibantu supaya cepat karena ini sepertinya tidak connect. Wahyu Yesus Kristus. Ya, Wahyu pasal 1 ayat 1, nama buku itu sebenarnya adalah Wahyu Yesus Kristus. Wahyu Yesus Kristus itu bisa diartikan dua. Yang pertama, datang dari Yesus.
Yang kedua, berisi tentang Yesus dan pekerjaannya. Buku Wahyu itu datang dari Bapa, diberikan kepada Yesus, dari Yesus diberikan kepada Yohanes melalui malaikat. Nah, itu sebabnya disebut sebagai Wahyu Yesus Kristus. Terus, boleh dibantu terus? Ya, terus. Jadi sumbernya adalah Allah Bapa, disampaikan kepada Yohanes melalui siapa? Para malaikat. Selanjutnya, karena sudah ada konteks ini anunya. Apa isi buku Wahyu itu? Apa isi Wahyu Yesus Kristus? Menurut buku Wahyu adalah apa yang harus segera terjadi. Yang harus segera terjadi itu yang mana, Pak Pendeta? Ya, yang dituliskan oleh Yohanes itulah yang harus segera terjadi sampai apa? Sampai Yesus datang yang kedua kali. Terus kan? Apa yang harus segera terjadi? Yang pertama adalah pekerjaan Yesus Kristus setelah ia naik kemana? Ke surga. Karena kita tidak tahu apa yang Yesus lakukan setelah dia naik ke surga selain membaca buku apa? Buku Wahyu. Terus, bagaimana supaya berbahagia? Dalam buku Wahyu pasal yang pertama ayat ketiga, supaya berbahagia itu adalah selanjutnya, bacalah, dengarlah, dan turutilah Wahyu siapa? Yesus Kristus. Jadi Bapak Ibu, kalau kita mau berbahagia, banyak-banyak baca Alkitab, khususnya buku Wahyu. Kenapa kalau baca buku Wahyu, mendengar, menuruti buku Wahyu menjadi berbahagia? Karena Anda tahu apa yang akan terjadi dan bagaimana menghadapinya. Kalau nggak tahu apa yang mau terjadi, pasti nggak tahu juga bagaimana menghadapinya. Kalau baca buku Wahyu, kita tahu apa yang akan terjadi dan kita tahu bagaimana menghadapinya. Selanjutnya, apa yang harus segera terjadi? Peristiwa-peristiwa yang disebutkan dalam buku Wahyu. Itulah yang harus terjadi. Jadi buku Wahyu tidak membahas lagi tentang Yesus lahir, Yesus baptis, Yesus mati, Yesus naik ke surga. Dia membahas tentang dari Yesus naik ke surga sampai nanti dia datang kembali. Selanjutnya, kedatangan Yesus yang kedua kali. Itulah puncak dari buku Wahyu. Sehingga kita nanti akan tinggal bersama-sama dengan Tuhan selama-lamanya di surga. Baik. Apalagi yang harus sudah terjadi? Kedatangan Yesus. Kedatangan Yesus itu terjadi hanya setelah umat-umatnya melaksanakan tugas penginjilan. Alkitab tidak katakan bahwa sampai seluruh dunia bertobat. Tidak ada dalam Alkitab tulis begitu. Yesus akan datang setelah Injil ini dibawa ke seluruh dunia, bukan setelah seluruh dunia bertobat. Terus, kedatangan Yesus diperlambat hingga dosa dan sifat-sifat dosa diketahui oleh alam semesta. Kenapa Yesus tidak datang waktu Adam dan Hawa berdosa, langsung datang, langsung selesai persoalan? Oh enggak. Alam semesta ini tidak akan mengerti apa itu sifat dosa dan akibat dosa. Kalau seandainya setan berdosa di sorga langsung dibunuh, atau Adam dan Hawa berdosa langsung dibunuh, dibikin lagi ciptaan baru. Nah, ibu-ibu, tolonglah dihargai suami-suaminya. Kenapa? Kalau Adam itu tidak mau makan itu buah, maka semua bapak-bapak ini hidup dalam kekekalan dan semua ibu-ibu hidup dalam kematian. Tolonglah dihargai suami-suami kita. Saking cintanya Adam itu kepada Hawa, dimakannya itu buah. Lebih cinta Adam sama Hawa daripada sama Tuhan. Kalau Adam nggak makan itu, hidup dia sampai sekarang. Dan kamilah yang paling senang hidup ini. Kenapa? Hidup, mati, ganti lagi, ganti lagi. Tapi itulah cintanya Adam. Jadi tolonglah dihargai pengorbanan kami ini ya. Kalau nggak setuju, nggak apa-apa, nggak usah apa. Baik. Sekarang saya ajarkan buku Wahyu dalam waktu 5 menit. Boleh Pak diperketat Pak, terus sampai ujung habis. Nah, keluarkanlah jarinya yang kanan 5. Jarinya mana kanan? 5. Yang sini 5 juga. Karena buku Wahyu itu hanya 11 isinya. Tapi yang 11 itu 5 berulang di 5. Nah, yang 1 itulah tengahnya.
Ya, baik. Yang di sini pendahuluan, yang di sini penutup. Coba dipasang jarinya. Pendahuluan, penutup. Kalau ini pun nggak ingat keterlaluan. Pendahuluan, penutup. Ya. Kalau ini pun nggak ingat udah keterlaluan ini ya. Pendahuluan apa? Penutup. Kalau soalnya 11 udah benar 2 ya. Pendahuluan, penutup. Yang kedua, janji kepada pemenang. Itulah 7 jemaat. Barang siapa menang, barang siapa menang. Ya. Di sini baru janji, Bu. Di sini digenapi. Ya. Oke, ulang. Pendahuluan, penutup. Janji kepada pemenang, janji digenapi. Kalau ujian sudah dapat 4, benar. Yang ketiga, pekerjaan Allah bagi keselamatan manusia. Kan dikasih janji. Setelah dikasih janji, sekarang Tuhan bekerja untuk menyelamatkan siapa? Manusia. Yang di sini pekerjaannya selesai. Karena sudah selesai, makanya dikasih janjinya. Sekarang digenapi janjinya. Kan sudah selesai. Ulang. Pendahuluan, penutup. Janji kepada pemenang, janjinya digenapi. Itulah yang kita masuk surga itu kan digenapi ya. Yang di sini Allah bekerja bagi keselamatan apa? Manusia. Itulah meterai ya. Yang di sini pekerjaan Allah selesai bagi keselamatan manusia ya. Oke? Yang keempat, Tuhan murka kepada manusia, tapi masih bercampur dengan kasih karunia. Yang di sini Tuhan murka, tidak ada lagi kasih karunia. Itulah yang mau kita pelajari, masa kesukaran yang besar. Jadi kalau di sini Tuhan marah, tapi dia masih mengampuni. Kalau dia di sini Tuhan sudah marah, tidak ada lagi pengampunan. Itulah 7 malapetaka. Ya. Yang di sini, inilah yang dikatakan buku Wahyu, Yohanes disuruh makan gulungan kitab, manis di mulut, pahit di mana? Di perut. Di sinilah Yohanes harus bernubuat. Yang di sini gereja Tuhan harus bernubuat. Itulah pekabaran 3 malaikat. Nah, ulang ya. Murid yang baik harus ulang, dosen yang baik menguji. Pendahuluan, janji kepada pemenang, janji juga Allah bekerja bagi keselamatan manusia. Pekerjaan Allah bagi keselamatan manusia sudah selesai. Murka Tuhan bercampur dengan rahmatnya. Murka Tuhan tidak lagi ada apa? Rahmat. Di sini Yohanes disuruh apa? Bernubuat. Di sini gereja Tuhan harus bernubuat. Tengah-tengahnya pakai badannya semua. Disitulah setan dengan Kristus berkelahi. Di tengah-tengah hidup saudara itu, siapa yang menang? Nah, itu sendiri siapa yang menang. Kalau Yesus sudah menang 1-2 kali dan akan menang 2 kali lagi. Yang pertama dia menang di sorga, itu sebabnya setan dikeluarkan dari sorga, 1-0, betul? Yang kedua, dia kalahkan iblis itu dengan dia bangkit dari kematian, 2. Yang ketiga, dia akan datang yang kedua kali, menebus umat-umatnya. Setan kalah, ditinggalkan di bumi 1000 tahun. Dan yang keempat, binasa api neraka. Jadi Yesus sudah menang 2 kali, akan menang 2 kali. Jadi perbanyak skor sama Yesus ya. Kalau Anda tidak ke gereja hari Sabat, setan menang. Kalau Anda terlambat ke gereja hari Sabat, siapa yang menang? Jadi tiap Sabat tambahkan skor. Mau kemana? Mau ke Yesus atau ke setan? Yesus. Berarti kalau Yesus tambah skornya 4-1. Rabu malam datang 5-1. Rabu malam nggak datang 5-2. Menang di sebelah. Pertentangan itu di dalam hidup kita sebenarnya. Makanya jari kita itu pas 5 yang disinilah badan kita ini. Ya, dosen yang baik ujian sekarang tutup. Tutup Pak. Contekan ditutup. Ayo Pak. Terus Pak, terus gak usah dikurangi Pak, teruskan aja. Oke, dah biarkan aja tutup. Siap. Kalau ini pun nggak dapat keterlaluan ya. Pendahuluan apa?
Ya kan? Oke. Janji kepada pemenang. Janjinya dia apa? Dikenapi. Yang ketiga, Allah bekerja bagi keselamatan siapa? Manusia. Yang di sini selesai. Itu aja Bu, selesai. Ya. Yang keempat, Tuhan murka masih bercampur dengan apa? Rahmatnya. Di sini nggak ada lagi rahmatnya. Yang di sini Yohanes disuruh apa? Bernubuat. Yang ini gereja Tuhan disuruh bernubuat. Disinilah pertentangan antara siapa? Ya, saya genapi kan 5 menit kan? 5 menit, sudah selesai. Itulah kalau dosen. Ya kan? Ya, baiklah. Tapi persoalan kita bukan hanya menghafal dulu, ada yang lain. Terus hanya 3 pokok buku Wahyu terkait pekerjaan Yesus. Yang pertama adalah Yesus sebagai apa? Imam besar. Dia berjalan di tengah-tengah gereja Tuhan itu dari sejak zaman Yohanes kekasih sampai nanti Yesus datang yang kedua kali. Yang kedua, apa pekerjaan Yesus? Yang kedua adalah dia yang membuka gulungan kitab meterai yang dimeteraikan 7 meterai itu. Sehingga Yohanes bertanya, siapa yang dapat membuka gulungan kitab meterai ini? Lalu ada jawaban dari malaikat itu, berkata, anak domba yang sudah tersembelih. Yang ketiga, Yesuslah sebagai Mikael yang diungkapkan. Ini terkait pada Daniel 12 tadi itu, bahwa Mikael akan menyertai umat-umat Tuhan pada waktu kesesakan yang besar. Teruskan. Mari. Nah, inilah tadi yang saya katakan pendahuluan dan penutup itu, ya. Gak usah hafal-hafal Bu, ya. Hafal pun belum tentu masuk surga kita kagak. Pokoknya tahulah pendahuluan apa, penutup, ya. Nanti tinggal baca sendiri, ya. Oke, terus. Oke. Di buku Wahyu ada 7 sangkakala, ada 7 apa? Malapetaka. Inilah tadi yang dikatakan murka Tuhan masih bercampur dengan rahmat Tuhan. Inilah dia. Disinilah murka Tuhan yang tidak ada lagi rahmat Tuhan di dalamnya. Tapi peristiwa 7 sangkakala, 7 malapetaka ini mirip-mirip tempatnya. Perhatikan baik-baik. Bumi, laut, sungai, matahari, kegelapan, sungai Efrat, suara nyaring dan suara ya. Itu sebabnya cerita buku Wahyu itu adalah cerita yang berulang dengan sasaran yang berbeda, tapi dia berulang. Selanjutnya, masa kesukaran besar itu disebut juga dengan masa kesusahan Yakub. Kalau dulu saya mendengarkan pendeta khotbah, inilah masa kepicikan Yakub. Nggak ada itu dalam tulisan Alkitab. Kepicikan Yakub itu. Yang ada adalah masa kesusahan Yakub. Kenapa masa kesukaran Wahyu 16 tentang 7 malapetaka itu dikaitkan dengan kesusahan Yakub? Hubungannya adalah bagaimana Yakub bergumul dengan Tuhan menghadapi abangnya Kain. Pergumulan itulah yang mirip menjadi pergumulan kita ketika kita menghadapi mereka yang akan menganiaya karena kita menolak tanda kita. Pergumulan besar. Nah, kalau Yakub dalam pergumulannya itu dia bertemu Tuhan di sungai apa itu? Sungai Yabok. Dan disitulah dia bergumul dengan Tuhan dan dia katakan, aku tidak akan melepaskan kau sebelum engkau memberkati aku. Ini jugalah menjadi doa kita ketika 7 malapetaka itu datang. Maka kita pun akan bersama berkata, aku tidak akan melepaskan engkau Tuhan sebelum engkau memberkati aku. Ya, itu sebabnya buku Yeremia menyebut ini sebagai masa kesusahan Yakub. Nah, kalau lengkapnya bacalah nanti tulisan permulaan dan kemenangan akhir. Di sana dijelaskan oleh Roh Kuat tentang masa kesusahan Yakub ini. Baik. Kapan masa kesusahan Yakub itu terjadi?
terjadi setelah pekabaran malaikat ketiga ditutup. Apa pekabaran malaikat yang ketiga? Celakalah mereka yang menerima tanda binatang. Mereka akan menerima murka Allah. Murka yang mana ini Pak Pendeta? Bukan langsung tiba-tiba ke api neraka, belum. Api neraka itu puncak murka Tuhan. Murka yang pertama adalah 7 malapetaka. Mereka yang menerima tanda binatang akan menerima 7 malapetaka atau 7 cawan murka Allah. Kapan ini 7 murka Tuhan ini akan terjadi? Ketika kuasa Allah telah tinggal pada umatnya dan mereka telah menyelesaikan pekerjaan mereka dan sudah bersedia menghadapi masa kesukaran. Orang-orang kudus telah mendapatkan hujan akhir. Amaran besar terakhir telah dikumandangkan kemana-mana. Kemana-mana itulah penggenapan dari seluruh ujung bumi. Jadi ketika kita sudah menerima hujan akhir, pekabaran ini sudah disebarkan kemana-mana. Pekabaran malaikat ketika ditutup, pintu kasihan ditutup, maka turunlah 7 cawan murka Tuhan. Terus, baik. Datanglah malaikat dari bumi melapor ke sorga. Apa laporannya? Inilah yang di Wahyu pasal yang ke-6. Saya bacakan ya Bapak Ibu. Ya kalau punya Alkitab boleh dibuka. Di meterai yang ke-6 sempat sudah hampir datang Yesus itu. Sudah sempat hampir datang. Di meterai yang ke-6. Apa buktinya? Di ayat yang ke pasal 6 ayat yang ke-17. Kita ini sekarang sedang hidup di meterai yang ke-6. Meterai yang ke-6 itu mulai ayat berapa Pak Pendeta? Mulai ayat yang ke-12. Beberapa peristiwa di ayat 12 itu sudah terjadi. Contohnya apa? Matahari menjadi hitam bagaikan karung kabut, bulan menjadi merah seperlunya bagaikan darah. Itu sudah terjadi itu tahun 1700-an sebelum dimulainya penghakiman 1844. Sudah terjadi. Yang belum terjadi itu adalah ayat 14. Apa itu ayat 14? Menyusutlah langit bagaikan gulungan kitab yang digulung, tergeserlah gunung-gunung dan pulau-pulau dari tempatnya. Kalau ini terjadi, habislah kita semua. Kiamat ya. Bisa bayangkan kalau nanti ke Unai, tiba-tiba gunung Burangrang pagi-pagi udah nggak ada, saya bangun. Ih, kemana pula ini Burangrang ini? Yang pindah ke sana dia. Nah kalau Burangrang pindah, ya kiamat sudah. Orang baru gempa bumi sedikit aja sudah goyang kita semua, apalagi gunungnya berpindah, pulau bergeser dan lain sebagainya. Ini yang belum terjadi sekarang. Langit digulung, sudah pernah lihat langit digulung? Belum kan? Ya kalau itu terjadi, nggak bisa kita bayangkan apa yang terjadi. Kenapa langit harus digulung? Karena ada yang mau datang. Siapa mau datang? Yesus. Tapi jangan berpikir langit itu seperti karpet Pak ya. Bukan, itu ekspresi bahwa akan dibuka jalan karena ada yang mau turun dari apa? Dari sorga. Ya. Lalu di ayat 17, sebab sudah tiba hari besar murka dan siapa yang dapat bertahan? Ada pertanyaan. Tiba-tiba ketika mau dicurahkan meterai yang ke-7, tiba-tiba muncul pertanyaan, siapa yang bisa bertahan menghadapi ini semua? Lalu di pasal yang ke-7, kemudian daripada itu aku melihat 4 malaikat berdiri pada keempat penjuru bumi dan mereka menahan 4 angin bumi supaya jangan ada angin bertiup di darat atau di laut atau di pohon. Jadi 4 malaikat ini sudah siap menghancurkan bumi. Tiba-tiba muncul suara, stop. Kenapa stop? Kenapa stop? Karena ada pertanyaan, siapa yang bisa bertahan kalau ini hebatnya ini? Lalu dijawablah, mereka yang dimeteraikanlah yang akan bertahan. Nah, proses pemeteraian itu berjalan sampai hari ini, sampai nanti ketika meterai Tuhan, tanda binatang jadi pilihan. Dan setelah itu malaikat akan naik ke surga dan dia akan memberikan laporan pemeteraian sudah selesai. Dan ketika laporan itu sudah sampai di surga, maka Yesus pun menghentikan proses penghakimannya. Dan kalau sudah selesai proses penghakimannya, maka keluarlah malaikat membawa
7 cawan murka Tuhan. Ya. Oh, mari Pak, teruskan Pak. Baik, selanjutnya, maka keluarlah pengumuman dari surga. Ini yang kita tidak dengar. Tetapi pengumuman ini diucapkan oleh surga. Apa pengumumannya? Barang siapa berbuat jahat, dialah terus berbuat jahat. Dan barang siapa yang benar, dialah terus berbuat apa? Kebenaran. Setiap perkara telah diputuskan, apakah hidup atau mati bagi seorang. Murka Allah diberikan ke atas kepala orang-orang berdosa yang bersalah, yang meremehkan keselamatan dan membenci kebenaran. Itulah 7 malapetaka. Selanjutnya, lalu Yesus menanggalkan jubah keimamatannya dan mengenakan jubah kerajaannya, karena sekarang dia adalah raja alam semesta ini. Malapetaka ditumpahkan ke atas dunia. Ada yang menghujat Allah, namun ada yang meminta kepada umat Allah untuk diajar bagaimana mereka luput dari malapetaka, namun sudah terlambat. Jadi nanti waktu 7 malapetaka ini mau terjadi, ada orang yang ajarin dulu aku tentang apa itu hari Sabat. Dan saudara dikatakan sudah terlambat, nggak ada gunanya. Makanya tadi saya katakan, kalau sampai jemaat Tamrin bikin KKR 4 kali dalam setahun, dan 4 kali itu gak ada yang bertobat, hati-hati, jangan-jangan sudah ditutup pintu kasihan ya. Masa iya bikin KKR 4 kali dalam setahun gak ada yang bertobat satupun? Ya paling tidak majelisnya lah bertobat dulu supaya kelihatan masih apa, pintu kasihan terbuka ya. Majelis lah dulu apa bertobat, contoh ya, jangan dimasukkan hati ya Pak ya. Tapi begini 4 kali ya. Selanjutnya, banyak orang jahat menjadi sangat marah ketika mereka menderita akibat malapetaka itu. Satu sama lain menyalahkan. Siapa yang disalahkan? Siapa yang disalahkan? Yang pertama, pendetanya sendiri. Pak pendeta, kenapa kau tidak pernah khotbahkan tentang hari Sabat? Datang pendetanya, ya kan ini kalau pimpinan yang bilang. Kalau pimpinan bilang hari Sabat, pindah semua kita jadi Advent. Mereka menyalahkan pendetanya. Yang kedua, siapa yang mereka salahkan? Suami menyalahkan istri, istri menyalahkan suami, orang tua menyalahkan anak, anak menyalahkan orang tua. Kenapa? Ketika anaknya mau menerima meterai Tuhan, orang tuanya melarang. Ketika suami mau menerima meterai Tuhan, istri ngomel-ngomel. Tapi tidak ada gunanya lagi saling menyalahkan. Kenapa? Pintu sudah apa? Itu. Terus selanjutnya, nah ini saya baca kutipannya ya. Bahkan para pendeta tidak luput dari malapetaka itu. Bahkan mereka akan menderita 10 kali lipat dari anggota. Jadi kalau ada pendeta Advent pun tak khotbahkan tentang meterai Tuhan, diburu-burui kita semua di dalam gereja ini, hati-hati 10 kali sama dia penderitaan. Jadi Pak Pendeta Ginting, tugas kita adalah meterai. Sudah nggak zamannya lagi gereja Advent ini khotbahnya tentang damai sejahtera bagi kamu. Bertobatlah supaya datang berkat bagi. Udah nggak zamannya. Zaman kita adalah zaman saudara harus berubah. Berubah. Nggak bisa. Nggak main-main lagi kita. Karena sudah semakin lama. Selanjutnya, orang-orang kudus meninggalkan kota dan kampung, bergabung menjadi rombongan dan hidup di tempat-tempat terpencil. Dan malaikat Tuhan menyediakan makananmu. Jadi tidak usah bawa bekal-bekal. Ya, oh, saya bikin dulu ladang 3 hektar untuk jagung nanti. Nggak ada, ditinggalin itu Pak. Ya. Kalau saudara country living sekarang, besok dikejar saudara di country living ini. Betul. Nah saya mengajari saudara country living supaya tanah saya laku rupanya, karena saya sudah punya 5 hektar duluan. Mulailah aku jual 500 meter, ya kan? Harga beli waktu itu 500.000, sekarang jadi 5 juta aku jual. Saya bukan country living, saya Par-3-3 itu sama. Par-3-3 itu jualan pada nggak boleh. Apa kata tulisan Roh buat? Kau akan tinggalkan kota dan kampung. Jadi kalau sekarang itu kampung, itu pun harus kita tinggalkan. Nggak usah khawatir tentang apa yang kau makan. Siapa di Alkitab yang 3 tahun kurang lebih makannya daging dan roti, nggak pernah pakai sayur dan buah tapi sehat? Elia. Tuh. Tiap hari.
2 kali sehari burung gagak datang mengantarkan roti dan daging. Nggak ada buahnya, nggak ada sayurnya. Kenapa pula kawan ini sehat? Ya tidak usah saudara protes. Tapi kalau saudara coba sekarang 3 tahun 2 kali sehari makan roti dan daging, aku nggak tanggung jawab. Karena yang diberikan Tuhan itu spesial sama Elia. Yang kita makan aneh. Jadi nggak usah khawatir Bapak Ibu. Ini kata Alkitab, malaikat menyediakan makanan minumanmu, sementara orang jahat apa? Air menjadi darah. Sama dia jadi darah, sama kita enggak. Ketahuan. Oh, berarti kau apa? Tanda binatang. Oh, kau berarti yang meterai Allah itu. Umat-umat Tuhan yang menerima meterai Tuhan akan dipersalahkan karena kalian tidak menerima tanda binatang. Makanya kami harus menderita seperti itu. Oh enggak, bukan salah kita itu. Salah dia kenapa tidak menerima apa? Meterai Tuhan. Selanjutnya, salinan perintah kematian diberikan kepada mereka yang tidak mau meninggalkan hari Sabat. Namun orang kudus tetap tenang, teguh percaya. Di beberapa tempat orang-orang jahat hendak membunuh orang-orang kudus. Namun malaikat sorga mengambil bentuk serdadu berperang bagi mereka. Saya kasih kabar Pak, tidak usah takut menghadapi 7 malapetaka. Kenapa? Dalam proses 7 malapetaka tidak ada satu umat Tuhan pun yang mati. Sebelum banyak yang mati. Tapi dalam 7 malapetaka itu tidak ada yang mati. Karena 7 malapetaka itu bukan buat umat Tuhan. 7 malapetaka itu adalah hukuman kepada yang menerima tanda binatang, yang selama ini sudah menganiaya mereka yang menerima meterai Tuhan. Nah, bagaimana tidak mati mereka ini? Kan itu yang mau ditanya. Kenapa? Penubuat katakan, ada tentara di depan saudara. Dan tentara itulah yang akan menjatuhkan mereka satu persatu. Persoalannya adalah saudara nggak bisa lihat, itu aja persoalannya. Sehingga yang ada kita ini ketakutan. Terus apa? Berdoa, tolong Tuhan, sudah dekat ya Tuhan, sudah dekat ya Tuhan. Kenapa kita tidak diizinkan melihat? Supaya jangan sombong. Ayo maju, maju. Ada malaikat sini, ayo maju. Nggak gitu caranya orang beriman sama Tuhan. Siapa itu nabi? Hambanya tidak bisa melihat. Nabi itu bisa melihat bahwa seluruh Israel itu sudah dipagari oleh tentara berkuda dari sorga. Elisa. Datang Elisa, tenang. Yang bersama dengan kita lebih besar. Datang hambanya, yang mana lagi itu katanya? Oh, nggak ada orangnya. Datang Elisa, Tuhan bukakanlah mata hamba ini. Dan setelah dia buka, oh betul, banyak rupanya apa? Tentara sorga. Ini yang terjadi nanti. Tapi kita tidak diizinkan untuk melihat. Tapi tiba-tiba saudara lihat, jatuh lawan itu. Jatuh dia. Siapa yang bikin jatuh? Ini bukan main sulap saudara. Nah, di depanmu itu ada malaikat yang memagari umat-umat. Itu sebabnya tidak ada yang mati dalam masa kesukaran. Tapi harus tinggalkan kota. Nah, jangan sok tahu Pak. Kata Tuhan gak ada yang mati. Di sini aja kita tinggal, ditampil di sini kita tinggal. Ya matilah kau. Kan disuruh pergi. Pergi, jangan sok tahu. Nah banyak umat Tuhan sok tahu. Janji Tuhan tidak ada yang mati. Di sini tidak terus. Enggak, mati betulan. Loh kenapa saya mati Tuhan? Kan disuruh keluar. Kenapa kau di sini? Lari. Makanya opung-opung tetap jaga kesehatan sih. Kita lari kan? Tuhan sudah 70 tahun aku bagaimana mau lari? Nah teruslah lari, pokoknya lari lah. Ya kan memang disuruh begitu ya. Tapi Tuhan juga melihat kalau sudah tidak mampu, istirahatlah dia cepat. Daripada nanti jadi susah. Terus terus Pak. Wah sudah lari operatornya. Baik. Malaikat Allah menyebabkan orang jahat dan malaikat jahat mundur bahkan berjatuhan. Ada malaikat jahat yang memang mau mencabut nyawa saudara saya, tapi jatuh satu persatu. Inilah suatu saat yang menakutkan dan mengerikan. Tapi mereka berseru kepada Allah meminta kelepasan, sama seperti Yakub bergumul dengan Tuhan meminta kelepasan dari abangnya.
Malaikat rindu melepaskan umat-umat Tuhan. Namun umat-umat itu harus menunggu sedikit waktu lagi. Umat Allah harus meminum cawan dan dibaptis dengan cawan. Sama seperti Yesus, malaikat itu ingin melepaskan Yesus dari kematian salib itu, tapi nggak boleh. Nggak boleh. Bayangkan Bapak Ibu, kalau malaikat itu sampai ikut-ikutan dalam proses penyaliban Yesus, mati semua orang. Kenapa? Turun saja malaikat gempa bumi. Ya, perhatikan itu waktu malaikat turun di kuburan itu, gempa bumi. Baru turun, belum bergerak-bergerak. Baru turun, gempa bumi, Pak. Bagaimana kalau dia bergerak? Itulah kuasa yang luar biasa. Mau menyelamatkan Tuhannya yang diolok-olok di kayu salib. Tapi tidak boleh. Di sini pun demikian. Mau menyelamatkan umat-umat Tuhan, tapi mereka harus menahan diri. Mereka hanya melawan itu tentara-tentara setan. Tapi umat Tuhan dijaga oleh mereka. Terus umat Allah akan dilepaskan dari olok-olok yang selama ini saudara saya berkhotbah tentang pekabaran 3 malaikat. Seperti Nuh 120 tahun. Penginjil yang paling tidak sukses di dunia ini adalah Nuh. Pendeta Ginting ini masih sukses. Berapa baptisan 2022? Banyak. 8. Berarti mirip dengan Nuh kesuksesannya. Oh iya. Oh ini setahun Pak ya? Iya. Jadi Nuh inilah pengkhotbah yang tidak sukses dalam hidup. Kenapa? Yang bertobat 7. Ya kan pengkhotbah kalau nggak bertobat udah keterlaluan. Ya berarti 7. Istri pengkhotbah kalau nggak bertobat keterlaluan itu. Berarti hanya 6. Betul nggak? Ya kan? Anak pendeta kalau nggak bertobat keterlaluan itu. Berarti cuma berapa? 3 yang dia baptis. Kan menantu dari luar itu kan? Oh. Jadi bayangkan Bapak 120 tahun berkhotbah hanya 3 yang dibaptis. Kalau dari konferensi ini sudah dipecat. Bang gajian 120 tahun. Baptisan cuma berapa? Jadi kita diolok-olok. Mana itu Tuhan mau datang? Mana Tuhan mau datang? Sekarang mereka melihat bahwa olokan-olokan itu ternyata benar terjadi. Ya? Terus Allah tidak, sudah. Saya melihat bahwa 4 malaikat yang tadi di utara, selatan, timur, barat, Wahyu pasal yang ke-7 itu akan menahan ke-4 penjuru angin itu sebelum pekerjaan Yesus dalam bait suci selesai. Barulah ke-7 laknat yang terakhir itu akan datang. Selanjutnya, laknat itu membangkitkan amarah orang jahat terhadap orang benar. Mereka mengira kitalah yang menerima meterai Tuhan itu, yang telah mendatangkan hukuman. Sehingga demikian jika saja mereka dapat membinasakan kita, maka laknat itu akan berhenti. Jadi kita yang akan dituduh sebagai penyebab Tuhan marah kepada kita. Bukan, Tuhan marah kepada mereka karena mereka menolak apa? Meterai Tuhan. Teruskan Pak. Pekabaran seruan nyaring dikumandangkan untuk menegaskan pekabaran malaikat yang kedua. Seruan nyaring itu Wahyu pasal berapa Pak Pendeta? Wahyu 18. Wahyu 18 itu tentang apa Pak Pendeta? Tentang Matius 25. Yaitu gadis yang bodoh, gadis yang apa? Bijaksana. Karena Matius 25 itu seruan tengah malam. Mempelai datang. Itulah Wahyu 18 tentang pekabaran malaikat kedua yang diulang kedua kali. Keluarlah dari Babel, sudah rubuh Babel. Terus umat Allah siap menghadapi masa pencobaan. Malaikat sibuk hilir mudik dari sorga. Yesus menghentikan pekerjaannya dan dia mengangkat tangannya. Sudah selesai. Waktu Yesus disalibkan, dia berkata sudah digenapi. Dan waktu Yesus selesai dari bilik yang masuki penghakiman itu, dia akan berkata sudah selesai. Teruskan. Selanjutnya, ini adalah mirip. Orang benar akan menderita penganiayaan, namun tidak ada yang akan mati. Ini disebabkan orang jahat menerima hukuman, materai malapetaka yang 7 di Wahyu 16 yang tidak berlaku secara universal, dan orang benar dituduh sebagai penyebab datangnya 7 malapetaka. Selanjutnya,
Umat Allah akan meninggalkan kota-kota seperti yang tadi saya munculkan. Lalu ini yang menarik, munculnya apa? Kristus palsu turun dari langit yang meminta untuk manusia menguduskan hari apa? Minggu. Hanya ada satu yang tidak bisa ditiru oleh setan. Apa itu? Kedatangan Yesus yang kedua kali. Nggak bisa. Tetapi yang ini dia bisa tiru. Munculnya Kristus palsu yang seolah-olah turun dari apa? Dari langit. Lalu berkata apa? Terimalah karya. Makanya hati-hati lihat film-film sulap yang ada tiba-tiba orang bisa turun dari tembok, dari apa gedung. Nanti tiba-tiba saudara bilang, oh inilah Tuhan kita itu sudah turun. Nah, setan diizinkan meniru hal-hal yang Yesus lakukan, tapi ada satu yang tidak boleh dia tiru. Apa itu? Nah, bisa bayangkan kalau setan diizinkan meniru, tiba-tiba muncul dua, satu di kiri, satu di kanan, kan bingung bapak-bapak. Yang mana Yesus ini ya? Ini apa kanan ini? Kan tidak bisa ditiru. Tidak diizinkan itu ditiru. Siapa di sini yang rumahnya dekat kuburan? Nggak ada? Salah bapak-bapak. Dekat dengan kuburan membuat kita lebih cepat Yesus sudah datang atau tidak. Kenapa? Yesus sudah datang, dia tanya ke kuburan, ada yang bangkit ya? Nggak ada. Masa iya satu kuburan nggak ada yang bangkit satu pun? Berarti parah kan di kuburan ya? Kuburannya apa ini semua? Rumah saya di Bekasi Pak, di atas saya itu ada kuburan keluarga Pak, ya? Kuburan keluarga saudara-saudara di sana. Ya? Jadi pagi saya sering lihat, ada nggak yang terbuka kuburan? Ya, kalau nggak ada berarti belum. Terus, nah, bagaimana nanti kalau kita bangkit? Ini harus kita paham dulu ya. Semua keluar dari kubur dengan perawakan yang sama pada waktu mereka dimasukkan ke dalam kubur. Perawakannya ya. Jadi kalau dia tingginya 1,80 meter ya segitu. Ya. Kalau tingginya 1,40 meter ya segitu. Kalau kurang lagi ya mungkin ditarik dikit supaya agak apa? Timpang. Tapi beginilah. Tapi nanti ada yang paling tinggi dari semua. Nah, ya. Adam yang berdiri di antara orang-orang yang dibangkitkan itu adalah seorang yang tinggi dengan bentuk yang mulia, dengan perawakan sedikit lebih rendah dari anak Allah. Tetapi semuanya bangkit dengan kesegaran dan tenaga. Jadi kita, oh ini rupanya opung Adam itu ya. Berarti inilah si Tante Hawa. Ya kan? Berarti apa? Kan tingginya beda tipis mereka kan? Oh ini rupanya Hawa. Oh inilah nenek moyang kita itu. Ketahuan dia langsung karena dia lebih tinggi dari semua yang lain. Ya. Lanjutnya. Tubuh yang fana dan korup ini tidak enak dipandang. Yang sekali telah dicemari dosa menjadi sempurna. Semua noda cacat telah ditinggalkan di dalam tubuh. Tidak ada lagi cacat. Bagi saudara-saudara kita yang punya cacat fisik, mereka lah yang akan merasakan apa artinya dari cacat menjadi tidak cacat. Mereka yang merasakan. Bahkan kalau mereka masih hidup waktu Yesus datang, mereka lah yang paling pertama tahu Yesus datang. Kenapa? Berubah. Puji Tuhan. Ya. Jadi tidak usah merasa sedih kalau ada keterbatasan fisik. Pendeta rambut saya keriting, bisa nggak jadi lurus? Enggak, keriting aja tuh. Ya, gak usah dilurus-luruskan. Ya, balik nanti itu keriting. Nah, ya. Nah, karena ada ibu-ibu ini yang lurus pengen keriting, yang keriting pengen lurus. Seolah-olah Tuhan itu kurang bijak memberikan apa? Nah, sekarang siap-siap mau naik ke surga. Jadi sudah bangkit kita ya, sudah bangkit, tubuhnya seperti waktu saudara dimasukkan, tetapi tidak lagi di dalam oh pakai baju bu, kalau nggak pakai baju kacau ini. Ibu ini. Tapi jangan ditanya bu bajunya apa, ini personal, karena bukan saya yang membangkitkan bapak ibu. Ya. Baik, menurut tulisan Roh Nubuat, kan kata Rasul Paulus bapak ibu, langit ini 3. Yang pertama ini di bawah atmosfer kita. Kalau saudara-saudara Muslim langit itu 7. Ini yang pertama, langit-langit. Nah, ini bukan bikin
Bukan, ini yang pertama langit. Kalau kita nggak dihitung ini, lalu di bawah atmosfer itulah kata Paulus pertama. Lalu yang kedua itulah tempat bintang, matahari, planet-planet dan semua galaksi. Lalu nanti ada batasnya, barulah itu tahta Tuhan kosong. Nah, menurut pembukuan, dari mana nanti lewatnya ini? Ya, dari mana ini? Karena antara langit satu dengan langit dua, langit tiga itu ada jalan masuknya. Gak sembarangan. Ya, makanya astronot itu kalau bawa pesawat pulang, dia harus mengikuti alirnya. Kalau nggak meledak dia, tabrakan dengan itu apa? Atmosfer. Ya, oke. Awan tebal yang gelap akan muncul dan bertabrakan satu dengan yang lain. Langit tergulung. Kemudian kita dapat memandang tembus melalui lubang terbuka pada Orion, dari mana terdengar suara Allah. Kota kudus itu akan turun melalui lubang yang terbuka itu. Jadi Orion ini adalah jalan tol ya, antara langit 2 ke langit berapa? Langit 3. Pertanyaannya, berapa jauhkah Orion itu dari kita? Dari Orion sampai ke sorga nggak ada yang tahu. Tapi dari bumi ke Orion ada yang hitung-hitung. Ya, hitung-hitungnya pakai kecepatan cahaya. Baik, inilah Orion itu. Cantik nggak? Nggak cantik ya? Ya karena mereka nggak pernah lihat. Ya. Baik, jarak bumi kita ke Orion itu adalah 1.300 tahun cahaya, dekat. 1.300 tahun apa? Cahaya, dekat ya. 1 tahun cahaya itu berapa? 9 triliun kilometer, 463 miliar kilometer, 700 juta kilometer. Itulah jaraknya. 1 tahun cahaya, Pak. Kalau 1.300 tahun cahaya berapa? Nah, bacanya gimana nih Pak Ginting? Pendeta, 12.302 triliun 810 miliar kilometer. Itu nyampe di Orion. Mau naik apa Bapak Ibu? Nih, saya kasih pesawat kalau tahan. Ini pesawat ada pilotnya ya, kecepatannya 3.530 km per jam. Oke, kalau naik itu berapa tahun kita nyampe Pak? Nggak jauh, nggak lama, sebentar. 397 juta tahun, 855.000 tahun, 627 tahun. Belum pun nyampe kita udah mati. Belum pun nyampe udah mati. Baik, kasih pesawat yang lebih bagus. Ini nggak ada pilotnya. Mau naik pesawat nggak ada pilotnya? Ya tergantung siapa yang meremut di bawah, ya kan? Ini kecepatannya 12.000 Bu. Artinya Jakarta Medan ini baru nyampe, dia pasang gas udah nyampe lagi. Karena kan ke Medan cuma 3.000 km, jadi dia sampai ya. Maka kita akan nyampe di surga lebih cepat sedikit saja. Inilah. Hanya ini jatah kita. 86 tahun. Kayak Om Weku 93, nyampe lah dia. Tapi di sini yang ini nggak nyampe. 115 juta tahun, 648.000 tahun, dan 86 tahun. Tapi kita akan nyampe di surga kurang lebih nggak nyampe 7 hari. Alkitab katakan surga sunyi senyap selama setengah jam. Oke, mari kita lihat tulisan penubuat. Naik apa nanti kita ke surga? Naik kereta berapi, bukan kereta api, beda itu. Kereta berapi. Ya. Bagaimana caranya? Siapa ini kereta berapi yang menjemput Elia? Itu adalah malaikat surga. Malaikat ini seperti ini ceritanya. Pada kedua sisi kereta kencana awan itu terdapat sayap-sayap dan di bawahnya ada roda-roda hidup, dan sementara kereta kencana itu bergerak menuju ke atas, roda itu pun berbunyi kudus dan sayap pun berbunyi kudus Tuhan Allah yang Maha Kudus, dan umat yang ditebus itu berseru
Jadi siapa yang mengangkat saudara? Malaikat. Ada yang berputar seperti roda, ada yang mengepakkan sayapnya karena harus cepat terbangnya. Makanya dari sekarang latihan patah. Oh nanti ngeri kali ini ya kan? Atur. Ya, kalau ngeri katanya kan, orang ketinggiannya begitu, cepatnya begitu. Nggak ada di jendela. Ya. Oh tutup. Penerbangan sudah jam 10 malam, tutup jendela, tutup. Nggak ada, semua terbuka. Ketika semua memasuki awan itu bersama-sama dan selama 7 hari naik menuju apa? Laut kaca. Bila mana Yesus membawa mahkota dan dengan tangan kanannya mulailah antri. Ya, Bapak Ibu masuk surga antri. Jangan, aku duluan. Aku lebih tua. Check out semua ini. Rupanya masih terbawa karakter di dunia yang selalu mau menang sendiri. Sabar, antri. Kenapa? Karena Yesus akan menyerahkan apa? Mahkota. Mahkota itu kata Tuhan Rono Kuat, ada yang bintangnya banyak, ada yang bintangnya sedikit, tapi tak ada yang tak berbintang. Ya, bintang itu adalah mewakili saudara-saudara yang sudah kabarkan Injil. Nah, pendeta begini, tahun lalu di Jemaat Tamrin, satu baptisan kami berlima. Jadi yang berlima ini satu bagian konsumsi, satu bagian nelpon, satu bagian menjemput. Kira-kira pendeta nanti jiwanya yang dibaptis ini gimana membaginya sama kami? Kalau bintang itu 5 sudutnya berarti dapatnya satu sudut. Bukan, semua dapat satu. Itu pendeta Ginting yang bilang, karena berlima jadi dananya bagi 5 ya. Itu karena pendeta Ginting itu dana bagi 5, nggak bisa satu-satu. Tapi kalau Tuhan, walaupun saudara bersepuluh membawa satu jiwa itu, masing-masing dapat apa? Terus ada yang haleluya, berarti aku udah ada bintang kuat. Dan yang bintangnya banyak tidak menjadi sombong, dan yang bintangnya sedikit tidak menjadi rendah diri. Contohnya lah ya, di gereja Advent ini siapa lah yang kira-kira bintangnya banyaknya? Pendeta Kuntarap lah yang saya sebut dengan hormat. Jadi kan banyak, beliau ini kan banyak menginjil kemana-mana. Kalau saya di sini-sini aja, itu pun gak banyak yang bertobat. Nah, lalu saya lihat bintang saya cuma 3 kan. Beliau umpamanya 1000. Gimana lagi membawa 1000 bintang ini? Begini ya. Dia tidak akan katakan pendeta Parkos, kenapa bintang cuma 3? Ini kata Rono Kuat, bukan saya karang-karang. Beberapa dari mereka mempunyai bintang sangat terang, yang lain tidak terlalu terang. Ada mahkota yang kelihatannya syarat dengan bintang, sementara yang lain hanya beberapa. Namun semuanya puas. Makanya lagu Sion kita itu harus diganti. Tapi tidak usah bilang ya. Adakah bintang-bintang di mahkotaku? Itu lagu orang tidak punya pengharapan. Jawabannya ada nggak ya? Diganti apa? Berapakah bintang-bintang di mahkotaku bila aku tiba di surga? Berapa? Bukan ada nggak ya? Berapa? 5, 10 itu ya, jangan ada. Nah, bayi-bayi masuk surga. Gimana? Jadi karena ada di gereja Advent yang memahami anak tentang bayi. Ada katanya bayi hidup surga sekarang. Saat bayi-bayi mungil itu keluar abadi dari tempat tidur mereka yang berdebu, itulah kuburan. Yang ini ada bahasa persekusinya juga. Mereka segera terbang menuju ke pelukan ibu mereka. Wih, kasih sayap ini, ada sayapnya. Mereka bertemu lagi dan tidak akan pernah berpisah. Tapi banyak dari anak-anak kecil ini tidak ada mamanya di surga nanti. Ibu-ibu, pastikan ibu ada di surga. Nanti anaknya bingung, di mana mamaku? Datang malaikat, oh mamamu itu ngeri tadi. Makanya nggak masuk surga dia, ngeri. Ini kan yang ditanya ibu-ibu, bukan bapak-bapak di
jadi bukan salah saya. Kami mendengarkan dengan sedih lagu kemenangan yang meriah dari para ibu. Para malaikat menerima bayi-bayi yang tanpa ibu. Jadi siapa yang akan membesarkan anak-anak bayi yang mamaknya tidak masuk surga? Malaikat. Jadi ibu pasti ibu masuk surga. Nah, ini kabar baik kepada mereka yang keluarga yang mungkin anaknya meninggal masih bayi. Kabar baik. Apa kabar baik? Pernah Bapak pikirkan bagaimana membesarkan bayi dalam kekekalan? Gak pernah kan? Gak pernah, bayangkan lah. Dalam kekekalan begitu. Gak juga, bayi itu akan bertumbuh. Tetapi dia menikmati yang namanya membesarkan bayi di dalam sebuah dunia yang baik. Oh, luar biasa. Saya sudah kehilangan bayi 2. Anak kami 3 sebenarnya. Tapi Tuhan izinkan hanya dilihat 2 dan beristirahat. Saya harus pastikan istri sama saya di surga, supaya nanti saya membesarkan bayi. Gak usah cemburu. Ih, pendeta ini masih ada anaknya di surga. Bukan, ini produk bumi. Kebawa kemana? Kebawa ke surga. Puji Tuhan, semakin langsung besar. Ada yang nanya, nyusul gak dia pendeta? Gimana aku tahu? Dan mana saya mau tahu nyusulnya kemana nyusulnya? Ya ke mamanya lah. Mana? Baik. Terus, gimana nih? Nah, lalu mulai ada yang bertanya, loh kenapa bayi tidak ada iman, tidak menerima mencari Tuhan, menolak tanda binatang bisa masuk surga? Nah, ini menarik. Beberapa menanyakan apakah anak-anak kecil dari orang tua yang beriman harus diselamatkan. Padahal mereka tidak memiliki ujian karakter. Dan semua harus diuji, dan karakter mereka ditentukan oleh penderitaan. Pertanyaannya ditanyakan, bagaimana mungkin anak-anak kecil memiliki ujian dan penderitaan? Masih bayi. Saya menjawab bahwa iman orang tua yang percaya meliputi anak-anak, seperti ketika Tuhan mengirimkan hukumannya kepada anak sulung di Mesir. Masih ingat cerita anak sulung di Mesir? Perintah sama orang tua adalah taruh darah di mana? Di ambang pintu. Perintah kepada orang tua adalah walaupun sudah ada darah di ambang pintu rumahmu, tapi anakmu harus di dalam. Nggak bisa anak itu, pasang dulu darah. Sudah nak, oke dia main bundu dulu ya. Datang malaikat mati kawan itu. Kenapa? Karena dia di luar daripada tanda apa? Enggak. Apakah anak itu mengerti? Enggak. Siapa yang mengerti? Orang tua. Dan iman orang tua itulah yang menaruh darah di atas ambang pintu rumah itu, yang menyelamatkan anaknya. Jadi itulah yang terjadi kepada anak-anak kita yang mati bayi atau masih kecil, belum pernah memutuskan menerima Yesus, tapi dia sudah beristirahat. Maka iman orang tua yang akan membawa. Jadi makanya Bapak Ibu baik-baik, karena iman kita itu ada diwariskan kepada anak-anak. Ya, amin. Terus, inilah sebagai simbol untuk menunjukkan bahwa iman orang tua meluas kepada anak-anak mereka dan menutupi mereka dari malaikat yang menghancurkan. Selanjutnya, apakah semua anak dari orang tua yang tidak percaya akan diselamatkan? Bagaimana? Jadi kalau orang tuanya nggak percaya, otomatis anaknya nggak masuk surga? Enggak. Allah tidak memberitahukan tujuannya sehubungan dengan masalah ini, dan kita lebih baik meninggalkannya di mana Allah telah meninggalkannya dan tinggal di atas pokok-pokok yang diperjelas dalam firman. Apa? Jangan komentar, karena itu adalah hak Tuhan. Jadi meskipun orang tuanya mungkin hidup dalam dosa, bukan berarti anaknya tidak punya kesempatan di surga. Tapi menyampaikan itu bukan urusanmu. Itu adalah hak Tuhan. Ya, karena masuk surga itu adalah. Nah, ini ada diskusi-diskusi Nyonya Wajah supaya orang tua memahami bagaimana nasib anak mereka ini. Apakah anak dari orang tua yang tidak beriman diselamatkan? Jadi orang tuanya yang tidak beriman, apakah anaknya ketika mati bayi tidak bisa selamat karena orang tuanya tidak beriman? Apakah anak-anak dari orang tua yang tidak percaya akan diselamatkan? Saya menceritakan bahwa seorang saudari dengan sangat cemas menanyai saya pertanyaan ini, menyatakan bahwa beberapa orang memberitahunya bahwa anak-anak kecil dari orang tua yang tidak percaya tidak akan pernah selamat. Ini membuat gelisah di dalam gereja pada waktu itu.
Selanjutnya, ini kita harus pertimbangkan sebagai salah satu pertanyaan yang kita tidak dalam kebebasan untuk menyatakan posisi atau pendapat. Karena alasannya sederhana bahwa Allah tidak memberitahu kita secara pasti tentang hal ini. Jika dia mengira penting, maka itu akan diberitahunya kepada kita. Ini sama seperti gereja Advent berkelahi, bumi ini bulat atau datar. Ada yang bilang bulat, ada yang bilang datar. Sama-sama dia naik ke langit, oh bulat. Nah kenapa dari bilang bulat? Tapi Tuhan katakan, ngapain kalian berkelahi tentang bulat dan datar? Yang ciptakan aku, kata Tuhan. Baca tulisannya nyawa. Bukan itu persoalan bulat dan datar. Persoalan saudara adalah saudara itu siap nggak dibawa ke surga. Masalah bulat dan datar dipersoalkan. Sampai ada yang tinggalkan gereja karena dia bertahan dengan bulat, bumi itu datar. Masa gara-gara bulat dan datar kita bersoal di sini? Nah, beberapa orang tua mengizinkan setan mengendalikan anak kecil mereka, dan anak-anak mereka tidak dapat terkendali. Tetapi diizinkan memiliki temperamen jahat, penuh gairah, egois tidak masuk. Seandainya mereka mati, anak-anak ini tidak akan dibawa ke surga. Tindakan orang tua menentukan masa depan anak-anak. Jika orang tua membiarkan mereka tidak taat dan bernafsu, mereka mengizinkan setan berkuasa atas mereka, bekerja melalui mereka yang akan menyenangkan keagungan setan. Dan anak-anak yang tidak pernah dididik untuk taat dan sifat-sifat karakter yang indah tidak akan dibawa ke surga, karena temperamen dan watak yang sama akan dinyatakan pada diri anak-anak itu nanti. Jadi tergantung anak-anak ini dididiknya. Kalau memang dididik dengan cara setan, tidak bisa dibawa ke surga kecuali bertobat. Ya, dan itulah kasih Tuhan, pertobatan. Banyak orang tua tidak percaya mengelola anak mereka dengan kebijaksanaan yang lebih besar daripada banyak dari mereka yang mengaku sebagai anak Allah. Mereka bersusah payah dengan anak-anak mereka, membuat anak-anak baik sopan, tidak egois. Ini tidak beriman dia, tapi dia mendidik anak-anaknya supaya baik, sopan, tidak egois, mengajar mereka untuk taat. Dalam hal ini orang yang tidak percaya menunjukkan kearifan yang lebih besar daripada orang tua yang memiliki terang kebenaran yang besar, tetapi yang pekerjaannya justru tidak cocok dengan iman mereka. Jadi jangan kita menganggap sepele ada orang di luar sana yang tidak beriman, tapi diajarinya anaknya untuk hidup baik, hidup menurut sesuai dengan apa yang dia paham. Justru mereka inilah ada kesempatan. Nah kita yang sudah tahu, justru lain kita didik anak kita itu, lain kita didik. Nah oleh sebab itu ini menjadi perundang. Selanjutnya, nah nanti apa di surga kerja kita Pak Pendeta? Gak bosan 1000 tahun ya di atas, rajin turun. Nah inilah kerja kita. Aku melihat ada 2 pohon. Ini di planet lain ya Bapak ya? Karena orang tanya, di planet itu ada kehidupan enggak Pendeta? Ada. Terus ada pohon pengetahuan baik dan jahat? Ada. Kehidupan? Ada. Kan tulisannya begitu. Satu terlihat seperti pohon kehidupan di kota itu. Buah kedua pohon itu tampak indah, tapi satu mereka tidak diizinkan untuk memakannya. Mereka punya kuasa untuk memakannya, tapi dilarang untuk memakannya. Lalu malaikat pendampingku, Nyonya White, diajak ke planet itu. Lalu malaikat pendampingku berkata kepadaku, tidak ada seorang pun di tempat ini telah merasakan buah pohon yang dilarang itu. Tetapi seandainya mereka memakannya, mereka akan jatuh. Jadi apa pelajarannya? Yang dibuat Tuhan di Taman Eden kepada nenek moyang kita, itu juga yang Tuhan buat di planet. Tapi mereka tidak mau makan. Kita yang makan. Oke, kita yang makan. Jadi mereka ada. Dan pohon itu terus-terus begitu. Bagi mereka pohon pengetahuan baik dan jahat itu bukan lagi pencobaan. Bukan lagi pencobaan. Ada di sini orang Advent yang masih pencobaan dengan rokok. Tuhan, wah kata Tuhan, rokok ini mencoba diri. Wah, begitu besar pencobaan itu Tuhan. Apalagi doa seperti ini, rokok pun masih bergumul kawan itu. Masih ada orang Advent yang bergumul sama rokok. Sehingga saudara harus berdoa dan berpuasa. Kalau ada pendeta Advent yang harus berdoa dan berpuasa untuk mengalahkan rokok itu, udah keterlaluan itu kawan. Itu bukan lagi pencobaan buat pendeta Advent. Kalau duit, inilah pergumulan itu. Ya, saya nggak nutup-nutupi Pak. Pendeta Advent saya masalahnya cuma 3, duit. Yang kedua apa? Kedudukan.
jabatan. Ya, tiap 5 tahun pasti ribut. Tiap 5 tahun. Syukurlah dibikin tiap 5 tahun. Coba kalau tiap 3 tahun sekali. Tambah lagi keributannya. 3 tahun. Tahun pertama konsolidasi, bertobat. Tahun ketiga perang lagi. Tiap 3 tahun. Terjadi. Sama wanita. Seks. Makanya saya katakan harus seperti Yusuf kita ini. Bahwa apa? Kalau ada yang dekat-dekat sama kita, cepat lari. Jangan dibiasakan. Apa deh? Gimana rumahnya deh? Nggak usah tanya saya, dek, nggak ada di sini dek. Lari seperti Yusuf. Dah selesai. Tapi kalau aku lari masuk penjara, ya nggak apa-apa. Dari penjara itulah Yusuf diangkat jadi perdana menteri. Yusuf tidak pernah diangkat perdana menteri dari rumah istri Potifar. Jangan saudara percaya bahwa dari dosamu itulah kau diangkat menjadi orang besar. Tidak. Kau diangkat dari tempat di mana kau dibuang karena mempertahankan iman. Itu. Ada yang bilang amin. Oh, terpesona ya. Nah, ini kita, Bukit Sion ada di hadapan kita. Dan di atas bukit itu ada bait suci yang indah. Itulah tahta Tuhan. Dan di sekitarnya ada 7 gunung di mana tumbuh bunga mawar dan bunga bangau. Aku melihat anak-anak kecil mendaki. Luar biasa nih anak-anak kecil mendaki. Atau jika mereka mau pakai sayap. Ya, capek kan pakai sayap aja lah naik. Karena ini kan tembok Yerusalem ini kan tinggi. Oh iya Pak, terima kasih Pak. Dari tadi Pak. Tembok Yerusalem ini tinggi saudara. Menurut Alkitab 12.000 panjang, 12.000 lebar, 12.000 tinggi. Stadia. 12.000 stadia itu kira-kira 3.000 km. Sudah bisa bayangkan 3.000 km? Itulah dari Lampung sampai Aceh. Segitulah tingginya. Ya, mau pakai lift? Nggak ada di surga pakai lift. Gimana? Langsung terbang pakai dikasih uang. Bisa dilepas, bisa dipasang. Itu luar biasa. Aku melihat anak-anak kecil mendaki. Jika mereka mau menggunakan sayap-sayap mereka yang kecil dan terbang ke puncak gunung dan memetik bunga-bunga yang tidak pernah lari. Oh, luar biasa. Terus, sementara setan mempersiapkan pasukannya, inilah waktu Yesus datang yang ketiga kali Yerusalem baru dan semua umat pusat di dalam. Ketika setan mempersiapkan pasukannya, orang-orang suci sudah berada dalam kota itu, sedang menikmati keindahan kemuliaan Firdaus Tuhan. Yesus adalah sebagai kepala yang memimpin mereka. Kami berhimpun di sekeliling Yesus, dan tepat ketika ia menutup pintu gerbang kota itu, kutuk diucapkan bagi orang-orang jahat. Pintu gerbang ditutup, kemudian orang-orang suci menggunakan sayap mereka lalu terbang ke atas tembok kota itu untuk melihat apa? Pembakaran setan dan semua pengikutnya. Naik di atas. Puji Tuhan, ya, berkati. Terus habis? Habis Pak? Oh, nanti sudah habis. Karena habisnya itu adalah kita melihat kehancuran setan. Nah, Bapak Ibu, kesimpulannya hanya 3 aja saya sampaikan ya, karena waktunya sudah jam 4. Yang pertama, 7 malapetaka bukan buat kita. Ya, buat siapa itu? Yang menerima tanggungan. Yang kedua, kita harus meninggalkan Tuhan. Kita akan dikejar. Mau kemana pun saudara dikejar. Ada nggak satu tempat pendeta di dunia ini yang mungkin nggak akan didatangi oleh mereka yang punya tanda binatang? Ada nggak kira-kira? Mungkin ada. Ada. Di mana itu pendeta? Mungkin ya. Nggak usah terus dikutip kata pendeta Pardusi, tempat ini nggak akan apa? Didatangi oleh mereka yang memiliki tanda binatang. Ada satu gunung di Malaysia yang namanya Gunung Kinabalu. Itu gunung tertinggi di seluruh Asia ini. Puncak gunung itu sudah melewati awan. Ya, kalau naik ke sana, saudara harus bersiap dulu 1 hari di bawah, baru bisa naik. Ya. Nah, menurut saya penganiaya itu sudah malas ngejar saudara ke atas. Biarin aja mati di mana? Di puncak sana. Orang tingginya sudah lebih dari langit.
Baca itu ya, Gunung Kinabalu itu ketinggiannya berapa? Langit, awan itu dia lewat ya, puncaknya. Dan kita bisa naik sampai diizinkan, tapi harus sudah pulang karena oksigen dan lain sebagainya sangat tipis di atas. Kelamaan bisa mati. Ya, oke, baik. Yang ketiga, tidak usah khawatir tentang bagaimana Tuhan menjaga surga. Burung gagak pun bisa Tuhan kirim untuk menjagai jasmani, kebutuhan jasmani surga. Inilah yang saya bisa sampaikan. Saya tidak tahu masih ada mau pertanyaan atau kita dua tusuk saja. Saya kasih kesempatan kepada pemimpin acara kita. Ada yang mau bertanya? Apa materinya terlalu benar? Ada yang mau bertanya? Oh ya, pasti Pak. Terima kasih Pendeta Perbahadosu atas seminar di DPP. Saya merefer sedikit ke khotbah tadi, di mana di sana dikatakan